وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Ihsan TV, keluarga muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar radio Telaga Dakwah Biren Aceh yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nikmat-nikmat tersebut tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan di dunia dan di akhirat. Salawat besar salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada junjungan Nabi wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Ihsan TV yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah di hari Rabu tanggal 17 Syawal 1435 Hijriah kita bisa berjumpa kembali dalam program acara Kuliah Duha. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini narasumber kita, ustaz kita sudah berada di studio. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat keluarga saya sehat. Alhamdulillah. Tapi pemirsa Ihsan TV yang berbahagia, tentunya kita seorang manusia tidak luput yang namanya dengan berbuat dosa. Kulli bani Adam khata', akan tetapi tidak sedikit pula di antara kita yang sering meremehkan ataupun menyepelekan dosa-dosa kecil, yang dimana gunung itu adalah berasal dari batu-batu kecil-kecil. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas meremehkan dosa-dosa kecil. Pada Ustaz Fahri pada Mas'ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para pemirsa Ihsan TV, pendengar radio Telaga Dakwah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini, sebagaimana tadi kita sudah disebutkan tadi, kita akan membahas tentang meremehkan atau menganggap sepele dosa-dosa kecil. Sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, kita ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa memang para ulama membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan dosa-dosa besar, yang sering diistilahkan atau disebut dengan al-kabair, yang memang Rasulullah SAW telah sebutkan. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW sabdakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari satu salat Jumat ke salat Jumat yang lainnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun lima bainahunna, bisa menghapuskan dosa-dosa di antara itu semua, idza jtanibatil kabair, dengan syarat apabila dijauhi dosa-dosa besar.
atau dengan redaksi yang lain majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan al-kabair. Jadi istilah al-kabair, dosa-dosa besar, telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan oleh karena itu juga para ulama misalnya menulis kitab tentang dosa-dosa besar, seperti Al-Imam Al-Zahabi di kitabnya Al-Kabair, kemudian Ibn Hajar Al-Haytami Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Yang kemudian tadi kita sudah sebutkan itu disebut dengan Al-Kabair. Adapun dosa-dosa kecil yang diistilahkan dengan as-saghair, memang tidak ada nas, tidak ada dalil yang tegas yang menyebutkan tentang as-saghair, dosa-dosa kecil. Tetapi berdasarkan hadis tadi misalnya, ya salah satunya tentunya, ketika menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan ada dosa-dosa besar, maka berarti ada lawannya, yaitu dosa-dosa kecil. Sebagaimana misalnya tentang bertambahnya keimanan, hanya ada nas yang menyebutkan tentang bertambahnya keimanan, berkurangnya tidak ada. Misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yang di surat Al-Anfal pada ayat yang kedua. Orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan mereka. Jadi nggak ada menyebutkan ayat menyebutkan berkurang keimanannya. Namun para ulama katakan bahwa sesuatu yang bertambah pasti dia bisa berkurang. Begitu juga tadi, apabila ada dosa besar, Rasulullah SAW sebutkan berarti ada dosa kecil. Memang dalam masalah ini para ulama terjadi perselisihan. Apakah dosa itu dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil, atau memang tidak ada pembagian bahwa semua dosa adalah besar? Ya, memang terjadi perselisihan ini. Namun perlu sama-sama kita ketahui bahwa ketika para ulama menyebut bahwa dosa itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, karena semuanya besar, itu diantaranya didasari atas dasar tadi hadis tadi misalnya, bahwa hadis itu tidak menyebut dosa kecil, yang disebut hanya dosa besar saja. Atau ditinjau dari sisi bahwa dosa itu tidak bisa disebut besar, tidak bisa disebut kecil, tatkala kita melihat kepada siapa kita berbuat dosa. Jadi tatkala kita berbuat dosa, tentu kita tahu kita berbuat dosa kepada Allah Rabbul Alamin, yang sesuatu itu tentu akan menjadi besar di hadapan Allah Rabbul Alamin, tidak ada yang kecil. Oleh karena itu berkata, salah seorang ulama berkata, la kabirata idza qabalaka fadlu wala saghirata idza qabalaka adlu. Tidak ada dosa besar apabila engkau dihadapkan dengan anugerah Allah Rabbul Alamin. Artinya dosa tidak akan ada yang besar kalau berhadapan dengan anugerah Allah Rabbul Alamin, yang artinya dia tetap berpotensi dan berpeluang untuk diampuni. Tentu selama dia tidak mati dalam keadaan kesyirikan. Begitu juga wala saghirata, tidak ada dosa kecil idza qabalaka adlu, apabila yang berhadapan dengan engkau adalah keadilan Allah. Jadi kalau yang sifat adilnya Allah yang kita hadapi, maka tidak ada dosa kecil, semua besar. Tapi begitu juga tatkala kita menghadapi anugerah Allah Rabbul Alamin, maka tidak ada dosa yang besar. Kenapa? Semuanya mungkin diampuni. Namun perkataan ini tentu perkataan ulama yang semisal seperti ini bukan supaya kita kemudian menganggap remeh. Wah, apa-apalah, nanti juga diampuni. Ya tentu tidak menjadikan kita menganggap remeh satu dosa, tidak. Sekali lagi tadi para ulama membagi dosa itu menjadi dosa besar dan dosa kecil. Itu bukan dalam rangka supaya kita meremehkan dosa yang kecil, bukan. Sehingga tadi ada sebagian para ulama yang katakan dosa itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Kalau melihat kepada siapa kita bermaksiat. Ya, jadi ya tentu kepada Allah Rabbul Alamin. Maka pembagian dosa menjadi dosa besar, dosa kecil ini adalah terkait dengan beberapa hukum fikih
Maka oleh karena itu sebagian para ulama memberikan definisi al-kabair, dosa besar itu adalah merupakan dosa yang dimana dosa itu ada hukuman langsung di dunia yang telah Allah tetapkan. Misalnya membunuh, maka dia hukumannya qisas. Mencuri, dipotong tangannya. Lalu kemudian berzina apabila sudah pernah memiliki suami atau istri, dirajam sampai dia mati. Nah, ini dikategorikan atau dimasukkan, digolongkan ke dalam dosa besar. Atau memang dosa itu ada ancaman khusus yang begitu berat, seperti misalnya laknat, ancaman laknat, maka ini masuk ke dalam dosa besar. Tentu ini pembahasannya adalah pembahasan yang memerlukan pembahasan khusus, mungkin terkait dengan tulisannya Al-Imam Al-Zahabi misalnya Al-Kabair. Ya, Al-Kabair yang mungkin nanti mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa membahasnya insyaallah ta'ala secara khusus. Nah, kali ini tentang dosa-dosa kecil. Ingat bahwa ketika membicarakan dosa kecil, tadi kita sudah singgung tentang dosa besar. Berapa banyak dosa yang sebenarnya dia besar tapi dianggap kecil oleh sebagian kita. Jadi ini berarti tidak dalam pembahasan kita kali ini. Dosanya besar cuman dianggap kecil. Ini karena tidak tahu, jahil, atau memang meremehkan dosa itu. Jadi dosanya bukan dosa kecil ya, dosanya dosa besar. Tetapi karena dia meremehkannya, akhirnya kemudian dianggap itu dosa kecil. Misalnya ghibah ini dosa besar, masuk ke dalam kabair, dosa besar. Tapi karena itu tadi mungkin orang banyak yang belum tahu, atau dia memang menganggap remeh, masa begitu saja masuk dosa besar, dengan beristighfar, dengan beristighfar juga habis, selesai sudah. Akhirnya kemudian ya dianggap sebagai dosa kecil. Nah, meremehkan dosa ini itu berangkat dari tidak mengenal Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya, tidak ada rasa takut di dalam hatinya, yang itu disebabkan karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, maka selalu merasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin ini menjadi kata kunci agar kita tidak menganggap enteng, tidak menganggap remeh dosa, walaupun kecil, apalagi besar tentunya. Maka perhatikan apa yang banyak sekali apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Misalnya Allah firmankan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu mengawasi engkau. Iya, ini di suratul Fajr. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Misalnya juga firman Allah, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Ya, dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Yang dimaksud bersama di sini bukan berarti zatnya Allah yang bersama dengan hambanya, karena tentu Allah berpisah dari hambanya, tapi Allah selalu mengawasi hambanya. Dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawasi hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat. Artinya begini, kadang kita lihat ada orang berkedip namun kedipannya mengandung maksud tertentu. Melecehkan, ya. Ada orang tuh, matanya berkedip namun isyaratnya isyarat menghina, melecehkan. Nah, itu mata yang berkhianat, artinya dia pandangan matanya pandangan yang mengandung makna yang berbeda, atau yang disembunyikan di dalam hati, wa mutukhfis sudur. Allah tahu itu semuanya. Nah, ayat-ayat yang semisal seperti ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Karena memang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, enggak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, yang ada di bumi, yang ada di langit. Ini artinya bahwa ini pertama kali ditanamkan bagaimana seseorang yakin atau merasa selalu diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga ini akan mendatangkan dampak, dia tidak akan menganggap enteng, menganggap remeh satu dosa.
Ini dulu yang mesti ditanamkan. Soal masuk manusia jatuh ke dalam dosanya, tadi sudah disebutkan hadisnya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ya banyak berbuat kesalahan. Jadi potensinya itu sudah ada. Cuma kemudian yang menjadi permasalahan, tatkala dia berbuat dosa, apakah dia menganggap dosa itu remeh atau tidak? Ketika dia berbuat kemaksiatan, apakah dia menganggap maksiat itu sesuatu yang ringan atau tidak? Maka Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis yang panjang, yaitu dikenal dengan hadis Jibril. Nah, namun hadis ini kita ambil bagian yang paling ujung, yaitu tatkala Rasul SAW ditanya tentang al-ihsan, di mana Rasul SAW sabdakan, "Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah. Ingat, ibadah itu memiliki dua sisi, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Di dua-duanya ini ibadah. Mengerjakan perintah karena Allah, ibadah. Meninggalkan larangan karena Allah juga ibadah. Ini jangan sempit dalam makna ibadah. Kalau kita artikan ibadah hanya mengerjakan perintah, berarti ninggalin larangan nggak termasuk ibadah dong. Meninggalkan dosa nggak termasuk ibadah dong. Meninggalkan maksiat nggak masuk ibadah, padahal itu termasuk bagian daripada ibadah. Nah, seseorang dia akan mampu beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah dengan baik, meninggalkan larangan juga, dia akan bisa meninggalkan larangan. Kunci yang pertama dalam hadis ini disebutkan, ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Para ulama dalam hal ini, misalnya seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau sebutkan bahwa makna beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah itu beribadah kepada Allah dengan kecintaan. Jadi dia yang selalu berusaha untuk mengetahui apa saja yang dicintai oleh Allah, apa saja yang dibenci oleh Allah, lalu dia tinggalkan. Ya, jadi dia yang berusaha untuk mengetahui, mengenal setiap apa yang Allah cintai lalu dia kerjakan, meninggalkan, mengetahui apa yang Allah benci lalu dia tinggalkan, mengetahui apa yang Allah cintai lalu dia kerjakan. Ya, jadi dia betul-betul terus belajar sehingga timbul di dalam hatinya kecintaan yang dia tidak ingin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kecintaannya kepada dirinya, dia nggak mau, maka dia tinggalkan larangan. Ia juga tidak ingin kalau seandainya kecintaan Allah pun hilang dari dirinya, maka dia pun kerjakan perintah Allah Rabbul Alamin. Kita sudah singgung di pertemuan yang lalu bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, maka Allah akan panggil Jibril dan perintahkan Jibril untuk mencintainya. Bahkan seluruh malaikat pun ikut mencintainya. Dia tidak mau. Maka di dalam hadis ini disebutkan tingkatan yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan kita yang melihat Allah. Tentu ini sulit. Ini dimiliki, tingkatan ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki basirah. Ya, artinya basirah itu ilmu yang kuat sehingga kemudian dia betul-betul tahu mana yang dilarang, mana yang diperkenankan, mana yang diperintahkan, mana yang diharamkan. Dia betul-betul mempelajari dan tahu persis apa saja yang Allah cintai, apa saja yang Allah benci, apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang. Dia tahu persis. Basir. Yang kedua, kalau kita tidak bisa pada tingkatan yang pertama, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seandainya engkau tidak bisa pada tingkatan yang pertama, jadi beribadah seakan-akan melihat Allah, maka tingkatan yang kedua sesungguhnya Allah yang mengawasimu. Ini dengan beribadah dengan khauf. Jadi rasa takutnya yang dominan. Kenapa Anda salat? Ya, saya diawasi oleh Allah. Bukan tidak lagi, saya tahu bahwa salat itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Enggak begitu lagi. Jadi tingkatannya di bawahnya.
Kalau yang pertama ditanya, kenapa anda salat? Saya salat karena memang Allah mencintai hal ini. Saya lakukan itu agar saya mendapatkan kecintaannya. Itu berarti seakan-akan dia melihat Allah. Tapi kenapa engkau salat? Kalau saya tidak salat, saya diawasi oleh Allah. Kemana-mana saya diawasi, saya dipantau. Kenapa engkau tidak mengerjakan maksiat? Saya diawasi oleh Allah. Dimanapun saya berada diawasi olehnya. Khauf, takut. Jadi beribadah kepada Allah dengan takut. Nah, ini ada dua. Tentu dua-duanya bukan berarti tidak sinergi. Rasa cinta, harapan dan takut semuanya sinergi. Namun di dalam diri seorang hamba ada yang dominan. Ada yang dominan. Ada kalanya orang lebih dominan takutnya. Maka kalau dia belum bisa sampai pada tingkatan fa illam takun tarahu fa innahu yarak, maka fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau dia belum bisa menghadirkan dalam hatinya dia yang mengenal Allah, dia yang mengetahui Allah, maka dia balik. Allah yang mengawasi diri. Maka sebenarnya dalam hadis ini ada dua tingkatan tadi. Manusia yang mengawasi Allah, maksudnya manusia yang mengawasi Allah dan manusia yang sangat mengenal Allah. Yang kedua, manusia dia tahu Allah mengawasi dirinya, namun dia tidak tahu secara detail dan rinci tentang Allah Rabbul Alamin. Namun kedua-duanya tidak tercela, artinya bahwa tidak semua orang bisa sampai pada tahapan yang pertama. Sebagaimana misalnya Rasulullah SAW, ketika beliau SAW ditanya, kenapa anda salat malam sampai kaki anda bengkak, padahal telah diampuni dosamu terdahulu yang akan datang. Apa Rasulullah SAW jawab? Rasul tidak katakan Allah selalu mengawasiku, tidak. Tapi jawabnya Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Apa saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ini sudah sampai pada tingkatan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ya, kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi bukan lagi karena takut diawasi, tapi karena memang dia bentuk kecintaan, lalu kemudian bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan juga Rasulullah SAW ini sekaligus tadi menjelaskan bahwa ada orang yang sudah sampai pada beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, ini sesuatu yang sulit. Di bawahnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya ini yang perlu kita, untuk menghadirkan yang kedua ini saja, bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah saja sulit. Ya sulit. Kenapa kita katakan sulit? Ya, berapa banyak orang merasa, mungkin lisannya akan berkata, ya Allah melihat, Allah mendengar, lisannya akan berkata, tapi tidak hadir di dalam hatinya. Sebab kalau rasa takut itu hadir di dalam hatinya, tentu akan menghalangi dia dari berbuat kemaksiatan. Dan meninggalkan kemaksiatan itu kan tidak dibatasi waktu, tempat. Enggak, di mana saja. Ya di mana saja, ketika kita sedang sendirian, ketika kita sedang tidak di negeri kita, ketika kita sedang bersama orang, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan. Nah, Ustaz, semakin menarik pembahasan pada pagi hari ini. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan tentang menyepelekan dosa-dosa kecil ini, kita lihat dulu jeda berikut ini dari Ihsan TV. Untayan hadis anjuran bersiwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan tidak memberatkan bagi umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali salat. Muttafaqun alaih. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min an-nawm yashusu fahu bis-siwak. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila bangun dari tidur, beliau menggosok-gosok mulutnya, yakni gigi-giginya dengan siwak. Muttafaqun alaih. Jazakumullahu khairan, masih bersama kami dalam program Kuliah Duha, dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang meremehkan dosa-dosa kecil. Bagi Anda yang ingin bergabung ataupun yang masih bergabung, selamat kami ucapkan. Kita akan melanjutkan pembahasannya. Halo Ustaz. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa tempat terkadang sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat kemaksiatan, walaupun itu dosa kecil, termasuk juga teman, termasuk juga waktu. Oleh karena itu ada waktu-waktu di mana di waktu-waktu tersebut seseorang lalai dan mudah jatuh kepada kemaksiatan. Bahkan tidak sedikit malam hari misalnya. Ya. Waktu malam itu terkadang adalah waktu yang juga berpotensi besar untuk kita bisa berbuat kemaksiatan karena kemungkaran, karena memang dianggap orang tidak tahu, orang tidak mengetahui, tidak lihat dan seterusnya. Maka kita pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan malam ketika dia datang, min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Dari kegelapan malam, keburukan malam ketika dia semakin gelap gulita. Dan masih banyak lagi ya, waktu, teman, tempat dan seterusnya. Ini sangat berpengaruh sekali seseorang untuk berubah, menjadi berubah kondisinya. Yang tadinya dia misalnya menganggap bahwa dosa itu adalah sesuatu yang besar, namun tatkala dia datang di satu tempat, dia lihat orang-orang di situ biasa berbuat maksiat atau meremehkan maksiat, dia pun akan ikut terbawa. Atau temannya juga menganggap remeh maksiat, dia juga akan ikut terbawa. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingatkan kepada kita di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Nah, tentang hadis ini ada sesuatu yang menarik. Pernah ada seseorang yang memberikan nasihat kepada salah seorang rekannya, salah seorang temannya yang hendak melaksanakan perjalanan. Dia mau melakukan perjalanan, safar lah kata gitu. Dia berikan nasihat pendek saja seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan apabila kita berbuat satu dosa, maka berbuatlah kebaikan dengan harapan kebaikan itu menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan dan kita kerjakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Ini hadis ini mengandung makna yang sangat dalam sekali, di mana kita diperintahkan agar dimanapun kita berada, tadi ketika kita sedang sendiri atau kita sedang bersama dengan orang di kampung kita atau di kampung orang, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah menjalankan perintah, tetaplah meninggalkan larangan-larangan Allah Rabbul Alamin. Seperti tadi kita sudah sebutkan, tempat yang berbeda, teman yang berbeda, keadaan yang berbeda tidak sedikit memacu orang untuk berbuat kemaksiatan. Tak usah begitu, misalnya kita tinggal di satu tempat atau kita tinggal di satu tempat yang dekat masjid, yang masjid itu selalu ramai dengan ibadah. Orang berjamaah pun banyak, penuh. Misalnya seperti Ramadan yang lalu, misalnya kita dapat ada yang masjid penuh terus-menerus sampai akhir konsisten. Tidak ada pasang surut ya, artinya konsisten. Kita yang ikut di situ mesti akan terbawa, termotivasi, sehingga kemudian pun tidak terasa dalam mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, kendati pun lama. Ya, kendati pun lama. Makanya misalnya seperti di Masjidil Haram misalnya ya, di Masjidil Haram. Orang melaksanakan sholat berdiri lama tidak terasa. Karena orang banyak seperti itu. Dia lihat banyak temannya, dia lihat banyak rekannya, dia lihat banyak orang-orang yang seperti dia. Tetapi ketika kembali ke tanah air, kembali ke negerinya, kembali ke Indonesia,
Ini untuk mempertahankan suasana semangat itu menjadi sulit karena orang di sekitarnya nggak begitu. Sehari 2 hari masih semangat. Iya, sehari 2 hari masih semangat, masih ada gitu kan ya. Mungkin juga begitu Syawal ya, semangat Ramadannya masih terasa. Tapi nanti kalau sudah mulai ke sana, mulai surut. Kenapa? Karena kondisi yang dia alami atau orang yang tempatnya, orang-orang yang di sekitarnya pun juga surut dalam mengerjakan ketaatan. Iya. Mungkin bisa jadi dia menjadi orang yang dalam tanda kutip paling rajin di situ. Kendati pun di tempat lain dia menjadi orang yang paling malas. Ya, di negeri yang lain dia menjadi orang paling malas. Ya, bayangkan saja misalnya misalnya seperti di Masjidil Haram, azan berkumandang orang sudah di masjid semua. Sebelum azan berkumandang sudah di masjid. Kita azan baru berkumandang baru ke masjid. Itu pun sudah ternyata sampai di masjid termasuk orang yang paling awal kita di sini ya. Jadi azan berkumandang kita ke masjid. Ternyata sampai di masjid kita pun termasuk orang paling awal yang datang di masjid. Nah, ini kan kondisi seperti ini tentu akan sangat mempengaruhi. Ini di satu sisi ya, ketaatan misalnya. Begitu juga maksiat. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Misalnya naudzubillah kita tinggal di satu tempat, di satu negeri, di satu kampung yang orang kampung itu biasa bermaksiat. Akhirnya kita pun walaupun mungkin kita tidak ikut melakukan maksiat itu, tapi kita pun akan menganggap itu biasa. Ya, kita mungkin tidak sampai mengikuti dia. Misalnya naudzubillah ada orang tinggal di satu kampung, penduduknya minum khamr semuanya. Dia tinggal di kampung tersebut. Dia mungkin tidak minum khamr, tapi lama-kelamaan dia akan menganggap minum khamr sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang besar, bukan satu kesalahan yang besar, bukan satu dosa yang besar. Dianggap biasa saja, orang saya sudah sering lihat kok orang sini minum khamr. Oleh karena itu kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk duduk di satu meja makan, yang di meja makan itu disediakan khamr, walaupun kita tidak ikut minum. Katakanlah itu dosa kecil, katakan. Orang terbiasa melakukan dosa kecil di tempat tersebut, di negeri tersebut, di kampung tersebut. Lalu kita tinggal di situ, lama kita tinggal di situ, tentu kita akan beranggapan, oh ini biasa saja. Biasalah orang mengerjakan hal ini, nggak menjadi sesuatu yang dilarang. Tapi ketika kita misalnya pindah ke satu tempat, yang di tempat itu dosa kecil pun sangat diperhatikan, urusan-urusan yang kecil misalnya seperti katakanlah kita tidak sampai kepada dosa, misalnya sesuatu yang dianggap hal yang sepele, katakanlah hukumnya sunnah, tidak wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa lah menurut definisi orang. Meninggalkan sholat sunnah misalnya kita tinggalkan. Atau misalnya terbiasa makan dengan tangan kiri misalnya. Ya, atau kemudian terbiasa pakai sendal atau sepatu yang kiri dahulu baru yang kanan. Ini kan sesuatu yang mungkin untuk sebagian orang itu nggak terlalu, masalah seperti itu aja dipermasalahkan sih katanya. Masih banyak masalah yang besar. Inilah penyebabnya karena dia tinggal di satu negeri yang tidak memperhatikan hal itu. Coba kita tinggal di satu negeri yang orang sangat memperhatikan hal itu. Anda bisa ditegur karena Anda pakai sendalnya masuk kaki kiri dulu. Ya, Anda bisa ditegur. Atau Anda masuk masjid kaki kiri dulu. Yang masuk. Mestinya kan kaki kanan lebih dahulu. Anda bisa ditegur oleh orang. Kaki kanan dulu. Begitu juga misalnya makan. Menganggap remeh makan dengan tangan kiri misalnya. Lalu kemudian kita ada di satu negeri yang di negeri itu kaum musliminnya begitu memperhatikan makan dengan tangan kanan, Anda mesti akan ditegur. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur seorang yang makan pakai tangan kiri kan. Pertanyaannya, ternyata meremehkan itu tadi faktor pertama ada pada diri kita, rasa takut, rasa diawasi. Faktor yang kedua itu ya faktor tempat, eksternal. Ya eksternal ya, faktor luar, lingkungannya, temannya, waktunya juga. Jadi ini menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Maka tatkala Rasulullah SAW sabdakan ittaqillaha haitsu ma kunta, ini mengisyaratkan bahwa meremehkan dosa itu bisa disebabkan karena tempatnya, karena waktu yang berbeda, karena tempat yang berbeda, karena kondisi dan keadaan yang berbeda. Ini faktor dari luar. Ya, faktor dari luar. Maka satu masyarakat yang menganggap remeh satu dosa atau menganggap itu hal biasa, mereka kan bersikap biasa juga terhadap maksiat itu, tidak akan menentang, tidak akan mengingkari, tidak akan menyalahkan, enggak, ada biasa aja.
Bahkan yang ada seperti yang terjadi di negeri kita, udahlah jangan saling menyalahkan lah, hormati. Bagaimana maksiat dihormati? Bagaimana keharaman dihormati? Ya hormatilah. Anda jangan terlalu sok suci begitulah. Lihat ya, jangan sok suci begitulah. Biarin aja dia maksiat. Ya, apalagi dipakai bawa-bawa ikhtilaf ummati rahmah dan seterusnya. Nah, ini adalah satu ungkapan yang berangkat dari orang yang tidak mengerti mana yang hal-hal yang masih ditolerir dalam pembahasan fikih misalnya, mana yang memang haram, yang dilarang. Sehingga ketika seseorang berusaha mengingatkan itu justru dianggap menampakkan kebencian, menganggap dirinya paling suci katanya, paling benar. Dan seterusnya. Surga milik sendiri. Ya, ini bagian daripada hembusan-hembusan dan bisikan-bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan agar kita memang menjadi orang yang tidak terlalu peduli terhadap maksiat. Masa begini aja tidak boleh? Lihat ungkapan yang paling sering kita dengar. Masa begini aja tidak boleh? Masa kayak begini aja haram? Diributkan? Masa hal-hal kecil seperti ini diributkan? Nasallallahu alaihi. Kita tentu khawatir kalau seandainya hal seperti ini nanti pun akan dipermasalahkan oleh Allah Rabbul Alamin di akhirat. Kenapa kita tidak teringat itu? Mungkin sekarang kita menganggapnya kecil, tapi bagaimana kalau permasalahan itu nanti ditanya oleh Allah Rabbul Alamin di akhirat? Apa yang bisa kita jawab? Kan paling mengeri ada lagi Ustaz yang menjawabnya, saya hal ini yang lakuin, saya ini yang masuk neraka, kenapa yang ribut? Wah. Itu apa berangkat dari tentu sama-sama kita ketahui bahwa kehidupan manusia di dunia adalah saling mengingatkan, diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Kalau tidak ada perintah itu, tentu kita pun akan sendiri-sendiri seperti yang tadi disebutkan. Cuman karena ada perintah itu, urusan di akhirat jelas sendiri-sendiri, karena amar ma'ruf nahi munkar sudah selesai, nggak ada lagi di akhirat. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, nggak ada lagi di akhirat. Nah, tentu sekuat apapun kita dalam menjaga diri kita untuk tidak berbuat kemaksiatan, berusaha kita memilih lingkungan yang baik, tempat yang bagus untuk diri kita, untuk keluarga kita agar bisa melaksanakan ketaatan, tetap manusia ada luputnya juga. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tadi memberikan jalan ketika kita berbuat kemaksiatan, maka susullah dengan berbuat kebaikan yang mudah-mudahan bisa menghapuskan keburukan tersebut. Ya. Dan bukan solusi juga ketika kita dapati ada satu kaum, satu masyarakat yang menurut kita ini kayaknya tidak bisa kita hidup bersama dengan mereka atau tidak mendukung saya dalam ketaatan. Bukan solusi, satu-satunya solusi ketika kita malah justru pergi meninggalkan kaum tersebut. Kecuali memang sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya terhadap agama kita, silahkan kita mencari tempat yang lebih baik. Tetapi tatkala kita di tempat itu masih bisa mampu dan apalagi kemudian sangat dibutuhkan untuk menjelaskan, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat itu, maka wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi perhatikan bahwa berbuat baik kepada manusia ini dengan cara yang baik di setiap tempat dan setiap keadaan juga, sebagaimana di awal hadis itu ya. Jadi jangan kalau kita lagi di kampung kita akhlaknya baik, iya, giliran di kampung orang akhlaknya buruk. Sampai ada istilah begini, udah dah mau ngapain aja jangan di kampung sendiri deh, mau mencuri mau silakan aja tapi jangan di kampung sendiri. Ini nggak bener nih. Kayak benar tapi jauh benar. Iya, yang benar ya setiap keadaan dia berbuat baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dimanapun dia berada, nggak pilih-pilih tempat. Di kampungnya wah baik, dia namanya harum. Di kampung orang dia curi, dia merusak, dia membunuh, nggak apa-apa lah di kampung orang ini katanya. Yang penting jangan di kampung sendiri. Nah, ini nggak benar. Ini sama aja dia mengatakan bahwa kalau di negeri orang, di kampung orang, walaupun negeri kaum muslimin juga nggak apa-apa lah bikin kerusakan, asal jangan di negeri sendiri. Nah, berbahaya. Jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sebab seorang mukmin yang bersabar, yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas perilaku-perilaku buruk mereka, itu jauh lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang ya nggak bergaul dengan manusia dan tentu tidak bersabar atas perilaku-perilaku buruk manusia tentunya. Nah ini nanti tentu hadis sangat berharga sekali yang bahkan nanti ini termasuk bagian daripada wasiat yang perlu diwasiatkan kepada kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah haji. Hadis ini
Kenapa begitu? Karena gitu, giliran di negerinya bagus, sampai di sana, wah, kiswah Ka'bah digunting. Kan berarti dia bagus di negerinya, lalu kemudian berbuat buruk di negeri orang. Gitu ya. Iya. Wah, di negerinya di Indonesia orangnya bagus, saya sampai di sana, itu tadi kiswah Ka'bah digunting.